Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B Etika Administrasi Negara Prodi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang etika profesi kebidanan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Nur Isfatayati, yang kedua Adelia Purvitasari, dan yang ketiga Ayu Lintang Metasari. Berikut adalah pengertian etika dan etika profesi. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa etika adalah disiplin yang mempelajari tentang baik atau buruk sikap tindakan manusia. Sedangkan etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Selanjutnya, kode etik kebidanan. Kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi bidan yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14/Menkes/Per/10/2010, bidan salah satu profesi dalam bidang kesehatan. Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Tujuan kode etik profesi kebidanan. Yang pertama, ada mengatur hubungan antara bidan dengan klien. Dalam hal ini, kode etik profesi mengatur bagaimana hubungan bidan dengan klien agar tercipta hubungan yang baik. Dari segi ini, kode etik juga disebut dengan kode kehormatan. Dalam kesejahteraan material, anggota profesi kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggota untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan bagi klien. Yang kedua, ada mempertahankan kepercayaan klien pada bidan. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tentang tujuan bagaimana profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, ada mempertahankan kepercayaan bidan dengan sesama bidan. Kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran bagi profesi agar selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditunjukkan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur oleh para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi. Terdapat 6 kode etik bidan. Yang pertama, yaitu kewajiban bidan terhadap rekan sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal ini, bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang sesuai. Dan setiap bidan dalam menjalankan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap rekan sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Bidan melalui profesinya dapat berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA dan KB dan kesehatan keluarga lainnya. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan dan pertolongan kepada klien, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya, berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Setiap bidan harus memiliki dan menjamin kerahasiaan keterangan yang dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Yang keempat,
kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, yaitu dalam menjalankan tugas dan profesinya harus menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Bidan senantiasa berpedoman pada peran dan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap dirinya sendiri. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas dan profesinya dengan baik. Setiap bidan seyogyanya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, kewajiban bidan terhadap profesinya. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bidan juga senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi kode etik bidan. Ada 5 fungsi kode etik bidan. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk menyusun, memelihara, dan meningkatkan standar praktik. Yang kedua, merupakan pedoman resmi tindakan profesional. Yang ketiga, sebagai kerangka berpikir bagi anggota profesi dalam membuat keputusan. Yang keempat, untuk menunjukkan standar profesi untuk kegiatan kebidanan. Dan yang kelima, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bidan. Kemudian adalah peranan etika dalam pelayanan kebidanan. Etika dalam pelayanan kebidanan merupakan isu utama di berbagai tempat, di mana hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman para praktisi pelayanan kebidanan terhadap etika itu sendiri. Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan yang profesional dan akuntabilitas serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Sehingga di sini berbagai dimensi etika dan bagaimana pendekatan tentang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Berikut hasil wawancara kelompok kami dengan Ibu Dian selaku bidan di Puskesmas Pelandaan. Baik, dengan Ibu siapa namanya? Dian Aiwi Jayanti, Di sini menjabat sebagai apa? Bidan Desa Karangmojo. Sudah berapa lama menjadi bidan di sini, Bu? 5 tahun. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kewajiban bidan dalam menjalankan profesinya? Kewajiban bidan dalam menjalankan profesinya adalah bidan itu harus kompeten. Kemudian bidan itu harus intinya itu praktek berdasarkan realita yang ada. Harus sabar, rasional, berpikir cepat. Terus kalau seumpamanya ada masalah atau ada suatu hambatan, dia harus bisa secara cepat untuk mengambil keputusan. Terus setelah itu kita harus bersahabat dengan perempuan, masyarakat, dan keluarga. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apabila ada pelanggaran kode etik kebidanan, tindakan apa yang biasanya dilakukan? Biasanya kalau ada pelanggaran kode etik kebidanan, itu yang ngambil alih langsung dari IB rantingnya. Nanti dikaji dulu kesalahannya apa, termasuk dalam pelanggaran kode etik apa tidak, seperti itu. Kalau misalkan melanggar, terus sanksinya apa biasanya diberikan? Kalau selama saya jadi bidan ya Mbak ya, selama ini saya belum pernah tahu kalau ada bidan sekitar sini yang terkena sanksi kode etik. Biasanya kalau sanksi kode etik itu ya bisa berupa izin prakteknya dicabut, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membiasakan diri dengan kode etik profesi yang ada? Ya, cara membiasakan dirinya ya selalu kita itu berusaha untuk bekerja berdasarkan kode etik itu sendiri. Selalu diingat-ingat, kita sebagai profesi seorang bidan itu kita itu harus seperti apa, harus yang kompeten. Kalau kompeten kan memang sebelum kita jadi bidan itu sudah ada ujiannya dulu. Bisa dikatakan kompeten dan tidak kompeten itu sudah ada ujian tersendiri.
Terus untuk jadi bidan memang kita harus sabar. Jadi kita harus selalu, meskipun kadang kita menemui pasien yang istilahnya ya menguji kesabaran ya, tapi selalu dikembalikan. Kita sebagai bidan itu harus bisa bersikap lebih sabar lagi menghadapi pasien tersebut. Jadi selalu diingat kode etik kita sebagai ke sesama teman sejawat, terus ke kode etik kita terhadap pasien, kita harus selalu mengingat-ingat bahwa kita itu seorang bidan. Jadi kita itu harus lebih melapangkan rasa sabar untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, ciri khas etika kebidanan yang membedakan dari tenaga kesehatan lainnya itu apa? Kalau ciri khas kode etik kebidanan yang membedakan dengan pejabat yang lain, mungkin kita itu harus satu, lebih sabar, berteman dengan perempuan, keluarga, dan bermasyarakat. Kalau kita sebagai bidan, kita tidak bisa berbaur dengan masyarakat, kita tidak bisa berteman dengan perempuan, ya rasanya itu nggak bisa, kita itu nggak bisa sukses jadi bidan. Soalnya bidan itu berhubungan, yang pertama adalah dengan perempuan, keluarganya, berhubungan dengan masyarakat juga. Jadi kerjanya itu berkecimpung di seputar perempuan, keluarga, juga masyarakat. Jadi kalau kita tidak bisa berteman dengan mereka, ya kita tidak bisa lancar dalam menjalankan tugas sebagai seorang bidan. Seperti itu. Ya, mungkin begitu saja Bu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari wawancara kami hari ini. Ya, sama-sama. Wah. Thank you for Thank you for Bye-bye. watching and bye-bye.